punya pacar biar bisa nganterin kakak pulang pergi. Kalau kebalikan, aku punya motor, pacar gue SMA nggak punya motor. Udah sedih banget sih ini sebenarnya, tapi kurang ajar loh, nggak bercanda. Jadi dulu aku punya pacar kan, ya waktu SMA tuh, tapi pacar nggak pacar, ngerti gak sih? Pacar nggak pacar, ngerti gak? Zaman SMA nggak ngapa-ngapain, ngeliat-liat mata kayak salting-salting gitu. Gue pengen ngomong, tapi gue tuh takut banget anjir kalau live sama lo. Nah, pokoknya ini kelas 1 SMA. Aku ke sekolah tuh bawa motor, kadang-kadang. Lu bisa naik motor ya kalau Naik motor kan, nih liat nih kaki aku sampai bolong tuh dulu, jelek banget kan. No, aku ini jatuhin. Pokoknya banyak lah, tuh gara-gara naik motor. Terus? Nah, aku sekolah naik motor kan, biar aku tuh bisa ngambil, bisa nilep duit mama. Jadi aku minta bensin nih 10.000. Padahal aku belinya tuh 3 hari kemudian, biar uang jajan aku banyak. Karena yang bayar bensin mantan lo. Enggak, mamaku. Terus lu Nah. gue dari mana? Jadi kalau misalnya mau pacaran kan dia kan punya motor ya. Jadi dia tuh sistemnya dia nanti Ada sistem pacarannya. Gimana terus sistemnya? kasihan sih, sedih banget tuh. Jadi kan sedih banget ya. Dia nggak punya motor dia kan. Selama setahun aku pacaran cinta monyet gitu. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu kita kan suka nonton ke Blok M Square ya, bukan Plaza mahal nontonnya. Square tuh cuma 30.000 apa nggak salah. SMA gue paling mahal Mega Bekasi. Aku Blok M Square aku. Dan dari situ nggak mampu. Terus? Dan nanti dia rumahnya kalau nggak salah di Cirende. Rumah di Cirende, rumah aku di Joglo. Bayangin itu jauh banget tuh. Dari Cirende tuh tau gak sih? Model Park Oh, sonoan. tahu. Aku Joglo nih. Dekat Rempoa. Iya. Kalau aku di Jakarta Barat. Dia nanti naik motor. Nanti dia naik Gojek ke rumah. Cukup naik Gojek. Naik Gojek. SMA udah ada Gojek. Udah ada aku. Sorry kita beda zaman. Dia naik Gojek nih. Jauh banget tuh guys rumahnya dari rumahku. Nanti dia berhenti di depan gapura rumah. Jadi kayak depan rumahku tuh ada komplek. Nah, itu ada gapura tuh. Kan aku kan nggak boleh pacaran tuh dekat sama cowok. Bahkan main sama cowok aja nggak boleh sama papa kan. Ketat banget. Nah, aku kan punya akses buat lihat CCTV kan. Aku udah nyampe. Nanti aku liatin di CCTV. Ih, udah nyampe. Nanti aku keluarin motor. Aku liatin nih mama ngeliat gak ya kalau gue lagi. Kan aku izin kan. Ma, aku mau pergi nonton ya. Dikasih lah 100.000. Ntar keluarin motor. Lihat. Oh nih gapura nih ada blind spotnya di sini nih. Terus nilep duitnya dari mana? Enggak nih udah bahasa itu udah beda Ya bahasa. Allah, tadi belum ada jawabannya, Ti. Ini aku lagi jelasin tentang Oke. sistem aku pacaran dulu. Oke, terus? Dia bawa motor. Nanti dia bawa motor aku, isiin bensin. Kita pacaran. Nanti dia balikin aku lagi ke rumah. Dia naik Gojek lagi pulang ke rumah. Tahu gue aja aku terus. pernah. Kayak gitu deh terus. Gak pernah merasakan ya kayak orang dijemput di depan apa namanya? Di Depan rumah, di depan sekolah. Ayo pulang siang depan Ren. Dan tau nggak? Apa? Tiba-tiba aku tuh kayak ada punya feeling. Kok nih sifatnya agak berubah. Emang agak toksik gitu hubungan bocil yang ngambek-ngambek, toksik gitu, gengsi-gengsian. Kok tapi feeling aku ada sesuatu. Ternyata aku di-hide sama dia. Story aku. Aku nggak bisa lihat story dia. Instagram. Iya. Lu tuh kelahiran berapa sih? 2002 kak. Aku lulus tahun 2020. Terus kok gue nggak. Kok ada feeling ya? Dulu aku pegang tekan IG dong dulu. Pujian itu tuh. Dulu nih megang tuh. Aku megang IG dia juga. Udah saling nggak megang IG kan. Tapi kok feeling aku there's something wrong ya. There's something wrong. Ternyata benar aku lihat nih. Pakai IG teman aku. IG Anjani. Tolong dong liatin IG dia. Oh ada nggak ada story. Coba dong liatin story temennya. Oh ada story temennya. Ternyata aku juga di hide. Lagi nongkrong di tempat coffee shop di Bintaro. Sama cewek. Terus aku kayak nanya kan, kamu ini kenapa aku di hide? Enggak, aku nggak ada. Lagian kan kita udah nggak kontakan. Kenapa nggak lu samperin aja? Jauh banget kan Bintaro dari Joglo kak. Udahlah, bensin mahal. Gue sih kalau buat ribut ya. Beda, kita mental. Kok kan sistemnya udah lah ya. Silent treatment ya. Terus udah nih habis itu gak lama dia punya motor kan. By the way itu dia kalau salah dia punya motor. Jadi dalam hati kayak Berarti lo gak nikmatin motor dia? iya. Terus habis itu udah nih aku pindah sekolah kan. Udah waktu itu lagi ada banyak banget gue dibully, banyak masalah, ada masalah keluarga, masalah ini.
Di situ dia sama cewek lain punya motor. Udah berarti kayak anjrit selama setahun pakai motor gue walaupun lu isi bensin ya. Tapi pas dia punya motor gue tinggal. Anjrit. Gak lagi gue nemenin dari nol. Tapi cowok-cowok zaman dulu tuh effort loh. Tapi termasuk effort loh itu. Tapi aku suka banget sih sama orang yang ngedeketin dengan cara old school. Dia maksudnya old school gitu. Dia tahu nih kan kita bisa ketemu langsung di Gansi, Blok M. Tapi dia jemput dulu gitu naik Gojek. Tapi kalau maksudnya pas gue zaman dulu pas SMA ya, mungkin karena gue old kali ya. Jadi itu udah bukan old school. Emang itu zamannya. Tua aja. Iya. Iya, kalau dulu tuh jadi mantan gue tuh dia jemput gue ke rumah pakai motor. Waktu dulu motor dia bagus loh. Motor dia dulu Ninja RR. Wah, itu paling mantep tuh. Wah, motor dapaan tuh dulu. Ya kalau naik motor kayak gini gak suka gini. Atau enggak kalau misalnya meluk ya. Iya, kadang-kadang suka direm-rem gitu. Kayak agak aduh peluk ya. Terus. Iya, terus jemput pagi banget kan. Terus jemputnya ke rumah gue, baru ke sekolah, terus pulang antar lagi. Nah, terus gue pindah sekolah. Kenapa? Hah? Kenapa? Kita tim pindah sekolah ya? Tos dulu. Kalau aku Kayaknya orang dibully. udah tau sih gue Kalau aku dibully, kalau kakak membuli ya? nggak, gue berantem sama guru. Wah, kacau, kena banget. Nggak, tapi oke, gue salah. Gue emang manajemen angernya emang kurang bagus ya. Coba itu tuh guru lumayan keterlaluan loh menurut gue. Ya gue juga keterlaluan tapi Akuin gitu. aja. Ya salah. Makanya saya pindah sekolah. Kakak apain gurunya? Hah? Wah, kami ceritain parah banget ya. Enggak. Demi apa Enggak, ditampar? enggak, sumpah enggak ditampar. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu gini. Jadi dulu di sekolah gue tuh ada sistem namanya semester pendek. Nah, terus waktu itu jadi kalau kita mau remedial, kalau misalnya nilainya di bawah 7, di bawah 6, itu kita harus ikut semester pendek untuk dapet bisa ikut tes remedialnya, ngerti nggak? Kan kalau misalnya Repot amat remedial. emang repot banget. Itu jadi kayak lagi nyoba lah si sistem itu gitu kan. Nah, ada satu yang dimana gue tuh harus semester pendek dulu buat bisa ujian lagi gitu kan. Nah, untuk bisa ujian lagi kita harus semester pendek tuh kita harus ada absen 4 kali di pelajaran dia. Repot banget. Repot. Ada, tapi SMA gue waktu itu emang SMA unggulan lah, SMA unggulan, gak usah disebut ya. Bawa pengen jemput. Disebut. Oke. Nah, terus udah gitu, ya udah, gue nih nyari kan kita udah selesai belajar lah gitu ya. Kita nyari gurunya kan. Terus kita nungguin di ruang tamu. Bu, udah belum? Cuma minta tanda tangan doang. Tungguin ya, lagi makan bakso. Tungguin ya, lagi makan rujak. Terus kadang-kadang gue bilang gini, Bu, udah belum? Tolong beliin ibu taps. Tau gak taps? Oh, tahu. Tolong beliin ibu ini, udah gue udah turutin nih. Gini Lu ya? mau beli apa gue turutin nih, mau lu ya saya beliin. It's shocking, sudah. Terus lanjut. Dibabuin lah. Ya oke lah, tapi zaman itu tuh emang mungkin itu hal yang biasa kali ya, ngebabuin murid-murid, ngerti gak sih? Mungkin zaman itu tuh hal yang biasa gitu. Jadi gue juga sebenarnya nggak masalah, at least gue minta tanda tangan cepetan gitu kan. Terus gue bilang gini, Bu, ini udah malam. Tapi gue ngomongnya bukan ke gurunya masih makan bakso di dalam. Jadi gue Mama sih sekolah. kayak sore jam 5 gitu. Jam 5. Saya, Bu, ini udah malam. Saya kan mesti pulang gitu. Ya tunggu sebentar, yang butuh siapa, kata dia gitu. Ya tapi kan dari tadi saya udah turunin kemauan ibu. Kenapa saya ngerti gak? Gue kesel. Tadi typo ya. Ya itulah gue. Kenapa saya Turunin kemaluan tadi. Gak dengerin dulu. Ini kan udah bergebu. Udah menggebu-gebu di cerita gue, gila. Lu dengerin gak? Turunin kemaluan. Kacau. Lanjut. Udah, dengerin. Nah, terus udah gue bilang gini lah. Lu ketawa gue sentil. Gue takut muncrat. Nah, terus akhirnya gue bilang gini, ya itu gue marah-marah dari situ di depan ruang guru. Gue marah-marah kayak, saya mau ketemu sama ibu bla bla bla, saya butuh tanda tangannya ini, cepetan gitu. Terus tiba-tiba si ibu itu datang, terus dia bilang gini, dia ngomong kayak gini,
dia bilang gini, kebiasaan, dia bilang gini, kamu tuh ya kebiasaan bentak-bentak orang tua ya makanya giniin saya. Wah, gue marah banget di situ. Jadi gue lempar kursi. Tapi nggak ke dia, nggak ke dia, ke tempat lain, ke tempat lain kok, sumpah ke tempat lain. Aku tuh butuh tantangan, aku butuh tantangan. Kamu tuh kebiasaan ya, bentak-bentak orang tuh. Nggak kayak gitu. Bisa tahu ya? Gitu, tiba-tiba. Nah gitu, kayak gitu. Aku guru. Kamu tuh ya kebiasaan bentak-bentak orang. Ini ceritanya mana? Kursinya mana? Saya di kursi ya. Itu aja. Oh ya, biar ada suaranya. Aku ya, ada ulang ya. Oke. Kakak lagi nyari ini, apa namanya? Butuh tantangan. Saya butuh tanda tangan ibu nih, saya mau pulang, Bu. Aduh, kamu tuh kebiasaan ya bentak-bentak orang tua. Biasanya di rumah kayak gitu. Nggak dia? Nah, gue disuruh pindah dari situ, dari sekolahan. Ya itu cerita gue. Tapi gue masih sampai sekarang ya, bukannya gue nggak mau ngerasa salah ya, cuma kayak jir lah. Masih nggak salah kan? Ambil disuruh pindah loh. gue tuh udah ngikutin kemauan lo gitu. Tuh gitu dorongin ke depan ya? Hah? Ya janganlah, habis itu ya udah deh, nggak sekolah di situ lagi. Coba dong. 60.000 orang banyak banget. Ini gara-gara ada lunya anjir. Biasanya mah gue cuman Enggak, ini live kita seru nih. Asal kita apa lagi? tahan aja omongan. Iya, tahan. Ayo, bisa yuk. Kita nggak boleh oversharing ya. Oversharing boleh. Ya asal jangan. Enggak, takut salah ngomong. Dulu kakak tuh MUA. Kok bisa tiba-tiba jadi selebgram? Gimana kak? Itu mah semua orang juga tinggal nonton podcast yang lain aja, nonton podcast Raditya Dika udah gue jelasin. Nggak mau kan kita temenan. Ya bahas sih lah yang lain. Lah nggak mau, emang aku netizen. Dengar, sekarang langsung. Iya, terus abis itu waktu itu gue jadi makeup artist, gue bikin tips-tips makeup, tips-tips bisnis. Oh YouTube? Di YouTube. Oh kakak dulu YouTuber bukan ASFM? ASFM, cuman gue aktif di YouTube juga. Oh, aku tuh dulu. Bapak kita bahas. Aku tuh dulu ngefans banget sama Rachel V-nya ini. Gila. Sekarang gue bisa nyusahin, bisa digendong, bisa tolong. Harusnya gue gak sih gitu? Ambil minum itu harusnya gue anjir. Gak tau gak? Dulu aku tuh ngefans banget kayak zaman 2016 kalau nggak salah ya. 2016 2017. Aku SMP deh pokoknya. Ini orang tema nikahnya Disney. Bajunya warna-warni dan sebelum nikah. Aku tuh dari sebelum nikah. Terus dia suka upload kayak beli barang-barang yang kayak mahal gitu. Terus foto-fotonya kayak estetik. Ngerti gak sih dulu zaman Catwang. Siapa sih? Catwang. Apa gue gak tau. Tau gak sih yang kucing itu loh? Oh, yang efek Iya, Catwang. Catwang ya. Catwang. Filter yang terus outfitnya yang tribal gak sih? Yang gitu lah. Yang keren-keren kayak gitu. Nah, zaman dulu tuh anjir. Orang kaya nih. Kayak gitu loh, ngeliatnya kayak amin ya. Gini udah kali ngomongin yang kayak gitu tuh. Enggak, maksudnya kayak gue gak tahu gimana harus bersih. Iya, aku tuh. Gue harus kayak gimana? Ya udah sih, zaman aku masih susah. Aku ngeliatin kayak nih orang gimana deh cara editnya. Aku kira tuh kakak orang kaya aja. Ngerti gak sih? Nggak usah reaksi apa udah. Aku cuma ngasih tau point of view aja. Awkward kan, ngerasain makan. Oh ya, nih orang kayak gimana dah gitu. Sekarang aku bisa sekamar, bisa meluk dia nggak nyaman dan dia diem. Gila, kapan lagi? Aku kan emang suka dipeluk siapapun. Biasanya Chelsea, cuman karena Chelsea harus tidur sama Egas, jadi aku yang peluk. Tapi lu mantan lu udah berapa, Ti? Mantan lu udah berapa? 2 kalau yang SMA dihitung. Oh iya. Yang SMA tuh aku bingung ngitung apa enggak. Takutnya dia nggak nganggep aku nganggep dia. Gimana dong, malu. Kalau menurut gue sekarang kalau bisa dia taruh di bio dia. Tahu gak Mantan sih? Fuji. Tahu gak sih mantan aku yang SMA ini? Kayaknya nggak nganggep aku mantan deh. Soalnya aku kan pertama di blog. Terus habis itu kita ada ketemu lah tahun 2021 setelah abang aku meninggal tuh kan. Setelah abang meninggal kan aku udah mulai main lagi nih.
Terus habis itu dia tuh temenan sama temen aku si Susi. Nah kayak agak deket gitu lah, agak sering main. Terus kayak dia bilang, ketemuin dong gue sama si Fuji, main-main aja, kan kita gak ada masalah. Cuman waktu itu kan dia kan jadian nih sama selingkuhan yang itu tuh, yang nongkrong di kafe itu. Oh lama Jadian dia pacaran, dia emang kurang ajar. Dibilang enggak pacaran lu setahun, 2 tahun. Setahun setengah lu selingkuhin kan? Rasain. Aku diblok lah tuh sama tuh perempuan yang dia nongkrong di coffee shop Bintaro itu. Kalau nggak salah namanya Omi Coffee. Enggak dong, Omi Coffee. Nah, udah tuh ketemu, follow-followan lagi. Dia kan lagi gini. Terus gue bilang, kan lo yang blok gue. Enggak, pacar gue. Udah, gue udah putus. Follow-followan lagi. Demi Allah gak nyampe seminggu, aku diblok lagi. Kurang ngajar banget tuh orang. Diblok lagi aku. Terus aku tanya dong, aku lupa aku nanya ke Susi, apa si Susi langsung ngejelasin aku. Pokoknya intinya mereka tuh kayak balikan lah, nggak tahu balikan apa gimana. Diblok lagi, anjir kan. Terus kok gue search lagi, jadi kamu udah nggak ada lagi. Terus habis itu aku, si Susi kan masih main sama dia kan. Terus aku bilang, gimana kabarnya? Kepo aja kan. Terus Susi bilang kayak gini, kayaknya dia nggak ada yang tahu deh, lu tuh sama dia tuh dulu misalnya mantan atau punya hubungan waktu SMA. Oh iya, oh ya udah. Soalnya kan foto-foto aku kan banyak dulu, aku posting dulu di Instagram. Terus habis itu, oh iya, oh ya udah. Emang nggak pernah cerita kali. Enggak, kayaknya emang lu diumpetin. Hah? Kenapa gitu, Sus? Iya, jadi gue kan waktu itu main sama teman-teman kuliah dia. Jadi kayak main nih Susi main sama mantan aku, tapi dibawain sama geng, takut banget kesebut universitasnya, geng kuliahan itulah, geng-gengan anak kuliahan itu. Terus habis itu geng anak kuliahan itu kayak ada yang ngomongin aku, maksudnya ngomongin kayak iya Fuji kayak gitu, karena relate sama Susi kan. Kayak Sus gimana nih? Terus dia bilang kalau enggak, terus yang si mantan aku ini kayak gini loh, kayak pura-pura nggak kenal gitu, padahal kan satu SMA ya. Terus kayak, oh dia malu Sus. Dia malu. Makanya aku males nyebutin. Tapi gue mau lihat tuh mukanya kayak gimana sih. Ada lagi. Ada videonya, ada di arsip Instagram. Hati-hati di... Demi Allah kakak pasti bakal ngakak deh ngeliat videonya. Sambil cerita dulu, sambil baca komen dulu deh. Jangan komen. Ada aduh, udah lama banget tuh. Kepo. Gak usah kepo, dia aja gak mau disangkut pautkan sama aku. Ini saksi biksu cuma ada di Susi sih. Ini sambil lu cari, gue punya cerita juga nih. Gue pernah gak pernah cerita ke siapa-siapa nih tentang mantan gue dan kecegilan gue ya. Ceritain mantan yang mana nih? Ini bisa dibilang pacar pertama gue. Tahun berapa nih? Pas SMA. Jadi gue pacaran sama dia, gue kelas 1 sampai kelas 3. Yang ini, bercanda. Bukan dong. Jadi pacar gue pacaran sama dia kayak sekitar 3 tahun gitu. 3 tahun? 3 tahun. Lama banget. Itu pacaran gue paling bentar. Dari SMA sampai lulus SMA tuh? Sampai dari SMA lulus SMA. Nah, si mantan dari sekolah di situ sampai drop out. Gue disuruh pindah, tapi gue kan dia. Disuruh pindah guys, bukan drop out. Oh gimana? Jadi, enggak, tapi si mantan gue tuh udah deket DO duluan. Dia DO, kakak disuruh pindah. Disuruh pindah. Kalau dia udah keparahan. Jadi mantan gue ini setahun sekali tuh selingkuh. Mantan gue pas SMA ya. Pas ada gerhana bulan kali dia. Setahun sekali selingkuh. Nah, sebenarnya gue tuh tahu sih dia pasti bakal balik ke gue. Cuman gue nggak bisa aja nggak melakukan sesuatu gitu. Biar puas gitu ya, biar puas. Nah, ini pokoknya dia selingkuh, kakak harus balas sampai puas. Nah, tapi baru terima lagi. Nah, tapi ini terakhir dimana akhirnya gue gak mau balikan sama dia karena gue sebenarnya udah muak juga ya. Sebenarnya setahun sekali tuh setelah gue pikir-pikir itu sedikit karena setelah pacar selanjutnya lebih dari 1 setahun. Lanjut dulu. Nah, jadi adalah satu cewek nih, dan ternyata dia selingkuh sama cewek yang cegil juga nih cewek. Nah, terus ini kenapa ini parah banget menurut gue, karena dia bener-bener selingkuh sampai dia pacaran sama tuh cewek. Tapi masih pacaran sama kakak? Enggak, jadi dia ketahuan selingkuh, putus,
putus, broken heart dong gue. Nih cewek sialan ngechat gue ngomong kayak gini, dia tuh udah nggak mau kali sama lo. Ini dia sekarang lagi sama gue, dia lagi sayangin gue kayak gitulah, ngerti nggak? Dia orang cegil juga dalam hati gue. Anjir nih cewek sialan gitu kan dalam hati gue. Tapi gue tuh gue itu pertama kali gue broken heart banget yang separah itu tuh di situ. Itu gue bersedih banget yang kayak dengan Radiohead sambil menatap langit gitu. Terus akhirnya sebulan kemudian si mantan gue nih ngechat gue gini, Cel apa kabar? Template. Terus gue udah tahu, oh lu pasti pengen balikan ke gue. Tapi gue tuh kayaknya udah saatnya gue udah deh sama dia. Tapi gue mikir gue harus berbuat sesuatu gitu. Jadi Kamu sakit dulu dia nih ya. Jadi terus dia bilang mau ketemu sama gue. Pas dia ketemu sama gue nanya, jadi kekurangan mantan gue ini nggak bisa mutusin orang. Jadi kayak makanya dia selingkuh. Jadi dia selingkuh, ya udah dia ketahuan selingkuh. Nanti kan gue yang putusin nih, ya udah jadinya gue yang putusin. Anjir. Nyebelin kan, karena itu love bombing anaknya, ngerti nggak? Nggak bisa ngomong yang jahat-jahat. Oh, soft spoken ya? Nah terus lu jangan pergi dong, gue jadi lupa nih mau ngomong apa. Aus. Nah terus udah gitu terus abis itu gue bilang kan, mana handphonenya, lihat. Gue bilang kayak gitu. Pas gue liat handphonenya ada 50-60 miss call dari tuh cewek. 50? 50, banyak banget. Terus gue bilang kayak gini, waktu itu kan masih zaman BlackBerry ya. Wah. BlackBerry torch yang gini, tau gak sih lo? Tahu. Nah terus gue bilang, Anjir tuh aku masih SD kak. terus gue bilang kayak gini, jadi pas si mantan gue nih ngechat gue tuh langsung capture, kirim ke cewek itu. Lu dengerin dong. Kirim ke cewek itu, terus cewek Dia itu bilang, screenshotnya pakai ada yang kayak iya. apa sih itu namanya? Monster. Screenshots aja terus. Iya. Screenshot namanya kan? Namanya screenshot. Capture it. Ya, bukan. Capture it. Terus lanjut. Dan terus gue kirim ke tuh cewek bilang kalau gue tuh Halu. Wah gue kesel banget nih dibilang halu. Gue pas nih mantan gue ngajak ketemu, ya gue iyain aja nih. Gue iyain, terus dia bersujud di kaki gue minta balikan. Oh udah ketemu nih? Udah ketemu. Bersujud, terus dia bilang, dada aku sakit, gak bisa hidup tanpamu gitu. Terus gue bilang, ya udah, aku mau baca chat tuh cewek. Terus cewek itu ngecat kayak gini, sayang kesini sekarang, aku tahu si Rachel ini bohong kan sama aku, bilang ini semua bohong. Akhirnya gue bilang gini, ya udah putusin. Nah si mantan gue bilang lah, lu dengerin gak sih? Iya, dengerin. Mantan gue bilang gini, Takut banget kan ini. enggak salah, gue jadi lupa. Mantan gue bilang gini, ya udah kita putus ya. Terus kata ceweknya, yang gentle lah. Masa putusinnya lewat chat, dia bilang gitu.